Assalamualaikum, saya Naila Safakirani dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini saya akan membuat video konten edukasi yang menjelaskan pergerakan nasional. Apa sih pergerakan nasional itu? Kata pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Pergerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. Di negara-negara yang terjajah, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme dengan sistem eksploitasi. Penjajah pada umumnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi. Upaya untuk memperoleh kebebasan bertindak yang selalu dihalang-halangi untuk mendorong solidaritas. Dalam sejarah Indonesia, solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang diucapkan atau agitasi yang keras terhadap orang asing. 2. Bidang sosial. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong adanya kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial dan perbedaan rasial. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang dibentuk merupakan upaya meratakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Aspek sosial lainnya adalah tumbuhnya perbedaan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi nasional tumbuh cepat dengan berbagai tujuan serta kepentingan masing-masing. 3. Bidang kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme masih sempit dan bersifat kedaerahan. Misalnya gerakan oleh Chong Ambon, Pasundan, dan lain-lain. Jika dilihat dari penamaannya, masing-masing menunjukkan sifat kedaerahan dan kesukuan. Namun, pandangan ini kemudian mengalami perubahan ketika mulai timbul perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang datang dari Barat. 3. Bidang politik. Pada negara jajahan, kepentingan ekonomi dan politik saling berhubungan antara satu sama lainnya. Dimensi politik yang dilakukan penjajah umumnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi, seperti monopoli dan modal kolonial yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuknya Dewan Rakyat, walaupun pada saat itu belum mempunyai formulasi yang jelas. Melalui Dewan Rakyat, diharapkan keinginan politik organisasi-organisasi dapat disalurkan secara resmi kepada kolonial. Periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan. A. Organisasi moderat dan kooperatif. 1. Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Organisasi ini mengukuhkan diri sebagai landasan organisasi. Budi Utomo memainkan peran politik yang aktif pada masa itu. Budi Utomo juga menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. 2. Sarekat Islam. Pada 1909, Tirto Adi Suryo mendirikan organisasi yang ia beri nama Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan Bogor. Tujuannya untuk membantu pedagang-pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Tionghoa. Sarekat Dagang Islam akhirnya juga didirikan di berbagai kota seperti Surabaya, Surakarta, dan lain-lain. Sarekat dagang ini dengan cepat berkembang dan memiliki banyak pengikut, dan akhirnya Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. 3. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1913. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Adapun tujuan dari Muhammadiyah yaitu 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. B. Organisasi kebangsaan dan politik. 1. Indis Partij. Pada 1911 lahirlah sebuah partai politik yang dinamakan Indis Partij, didirikan oleh E.F.E. Douwes-Dekker atau Setiabudi, seorang Indo-Eropa yang radikal. Partai ini menyosialisasikan sebuah nasionalisme Hindia dengan menuntut kemerdekaan. Dua tokoh lainnya yakni Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat kemudian bergabung dengan Douwes-Dekker untuk memimpin Indis Partij. Oleh karena partai mereka yang radikal dan non-kooperatif, pemerintah Belanda tidak mau mengakui partai ini. 2. Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda pertama kali di Indonesia adalah Trikoro Darmo yang didirikan pada Maret 1915. Gerakan ini dipimpin oleh R. Satiman, Wiryosantojo, Kadarman, dan Sunardi. Dikarenakan gerakan ini masih sangat Jawa sentris, banyak pemuda dari Sunda dan Madura merasa tidak senang, dan akhirnya Trikoro Darmo berganti nama menjadi Jong Java. Gerakan pemuda yang bersifat kedaerahan lainnya seperti Pasundan, Jong Sumatran, Bon, Jong Minahasa, Jong Batak, dan lain-lain. 3. Gerakan Perempuan.
Kondisi perempuan Indonesia pada saat itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum lelaki. Sekolah-sekolah pada saat itu hanya terbuka untuk kaum lelaki. Namun, keadaan ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang putri Bupati Jepara, Raden Ajeng Kartini, berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Ia menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan dengan pola pikir korespondensi. Kartini mencita-citakan kesetaraan perempuan dan lelaki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa. C. Periode radikal. 1. Perhimpunan Bangsa. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwarti Suryadiningrat bergabung, PI mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Para anggotanya mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. 2. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia didirikan pada tahun 1914 oleh seorang pemimpin organisasi buruh yaitu Henk Sefliet. Sebelum diberi nama Partai Komunis Indonesia, organisasi ini diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging. Sebagai organisasi berideologi komunis, PKI berkembang cepat. Organisasi ini sering melakukan aksi pemberontakan yang mengganggu dan akhirnya pada 1927 PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 3. Partai Nasional Indonesia. Pada 1925 berdiri sebuah organisasi yang bernama Algemene Studi Club di Bandung yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Karena berpendapat bahwa ideologi-ideologi yang berkembang seperti nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Organisasi ini kemudian mengganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia dan PNI berdasarkan 3 asas yakni self-help, non-kooperatif, dan Marxisme. D. Periode bertahan. 1. Partai Indonesia Raya Parindra. Partai Indonesia Raya adalah partai hasil kongres yang diadakan oleh Dr. Sutomo dan dalam rangka menyatukan partai-partai kecil untuk memperoleh partai yang besar. Partai ini mendirikan banyak perkumpulan rukun tani dan rukun pelayaran sebagai wadah pendampingan masyarakat petani dan nelayan. Parindra juga aktif dalam usaha perbaikan terhadap masalah perburuhan, pengangguran, dan peradilan. 2. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 1939. Partai-partai yang bergabung antara lain Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Dalam anggaran dasarnya diterangkan 3 asas perjuangan GAPI yakni 1. Hak untuk menentukan diri sendiri, 2. Persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial, 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Sekian dari video konten saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.